Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel AA. Gimana kabar teman-teman di rumah? Semoga pada baik-baik aja dan pada sehat-sehat aja. Kalau nggak perlu-perlu amat, ingat jangan keluar rumah. Oke, jadi di vlog kali ini gue lagi kepengen ngebahas satu topik yang lagi hangat ya. Tiga empat hari belakangan ini, dan buat gue ini harus dibahas gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang punya followers banyak, yang punya subscribers banyak, buat gue ini penting banget dibahas. Kenapa? Karena buat edukasi ke teman-teman yang masih di bawah umur, yang masih baru melek main motor, yang masih baru tahu ranah ini gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman lain yang mungkin bilang apa apa dibahas gitu. Jadi sebenarnya ya kalau vlog, kalau nggak ada bahasan ya nggak asik gitu kan. Ya walaupun beda-beda selera, mungkin teman-teman yang pik-pik, yang kecil-kecil demennya vlog-vlog yang kebut-kebutan, monggo. Mungkin teman-teman viewers dari Om Feb, dari gue, demennya yang edukasi, demennya yang info gitu ya, monggo gitu. Masing-masing kan ada pasar dan marketnya masing-masing ya. Jadi di vlog kali ini gue sebenarnya pengen bahas satu bahasan yang gue sebenarnya udah pernah bahas, cuman nggak terlalu secara detail. Dan kebetulan ya kali ini lagi ada, ya kalau bisa sih no drama lah ya guys ya. Jadi kalau teman-teman followers dan subscribers tuh nilainya drama, cuma ya whatever you wanna call it, terserah. Cuma kalau menurut gue sih memang ada sedikit keributan di 3-4 hari belakangan ini soal moge full paper dan no paper ya. Mungkin pemicunya adalah dari kasus yang razia PSBB kemarin ya. Gue nggak tahu sebenarnya exactnya tuh itu razia PSBB atau apa gitu, karena ada yang bilang katanya kalau razia PSBB mestinya nggak periksa surat-surat dong gitu. Jadi beberapa lokasi juga razia PSBB sebenarnya ada yang periksa surat juga gitu, karena info dari beberapa teman yang tahu ya. Jadi gue bisa nginfoin ini ke teman-teman gitu. Nah, di pada saat razia itu ada kedapatan satu atau dua gitu ya motor yang bodong atau no paper. Gue sempat bahas di channel gue bareng sama Om Cem dan Om Feb. Kalian bisa nonton di razia massal PSBB itu. Nah, jadi di sini pemicunya sih kalau menurut gue itu ya. Jadi ada beberapa yang bersih tegang karena postingan ini ya. Jadi yang pengen gue highlight dulu teman-teman ini nih ya. Jadi dua bukan dua kubu sih, dua orang ini ya. Jadi gue bisa tampilin di sini postingan dan komennya ya. Jadi komennya sih kalau menurut gue cukup memancing ya, cukup memancing teman-teman yang mungkin di sana make motor no paper, jadi ke-trigger gitu. Terlebih lagi teman-teman yang punya motor no paper tapi ada alasannya gitu ya. Jadi sebenarnya berbagai macam alasan orang buat beli motor no paper tuh adalah beberapa, nanti gue jelasin ya satu-satu. Jadi gue pengen highlight dulu yang ini. Jadi bener-bener kalau menurut gue pribadi sih memang menyudutkan sekali ya, karena kata-katanya buat teman-teman yang berasa satu aspal, yang satu hobi gitu ya. Ya mungkin yang punya misalkan dari 5 motor, satu motornya kosong, bisa jadi ke-trigger dan ngerasa kayak ini orang kok ngomongnya gini banget gitu ya. Apalagi kita lihat dari posting-postingannya si pelaku, niatnya itu untuk mengedukasi lah. Ada yang kasih tips and trick gitu ya. Jadi di postingan di komentar beliau yang buat gua pribadi dan teman-teman lain kurang etis, itu jadi sorotan banget buat teman-teman netizen. Bahkan yang paling
paling berasa banget ya buat teman-teman yang nggunain motor no paper gitu ya. Mungkin teman-teman tahu orangnya gitu ya. Di beberapa kesempatan ngelihat di Instagramnya segala macam, dan sepertinya mau mencari shortcut buat famous atau apa, gue juga nggak ngerti gitu ya. Karena sorry itu gue juga nggak ada masalah pribadi sama beliau, cuma ingin menanggapi hal ini dan memberi komentar serta memberi opini pribadi buat gue gitu ya. Jadi di sini Om Elton dan teman-teman yang lain ya, yang mungkin merasa bikers dan nggak peduli lu mau pakai full paper atau no paper, merasa tersinggung di sini gitu ya. Jadi Om Elton ini luar biasa sekali kan gue, langsung mau beli motornya. Gila emang bos gue, emang saya nggak ada lawan. Aduh, tapi ya gimana ya, kalau teman-teman ngelihatnya mungkin dari sisi negatif, kalau motor no paper itu jangan ngerugiin orang lain gitu ya. Mungkin teman-teman banyak yang bilang gitu, tapi kan ngerugiin negara bang. Yes gitu, cuma di sini dalam konteks kita satu hobi, satu penikmat motor, satu tujuan gitu. Kenapa sih jadi ada banding membanding antara full paper dan no paper gitu ya? Toh sama-sama motor, toh sama-sama ibaratnya motor tuh media untuk menyalurkan hobinya gitu ya kan. Memang di tongkrongan gue pribadi juga banyak teman-teman yang ya walaupun teman-teman kita mostly motornya full paper ya, ngerasa postingannya ini memicu ketegangan gitu. Jadi jadilah di sana banyak pengguna no paper yang ke-trigger dan tersinggung gitu. Nah, gue mau bahas di sini sebenarnya apa sih alasan teman-teman itu ngambil atau beli motor no paper gitu. Apa sih sebenarnya alasannya bang gitu ya. Jadi menurut opini gue pribadi ini ada berbagai macam alasannya. Yang paling pertama itu kenapa orang ngambil atau beli motor no paper ya. Satu, motornya itu tidak tersedia atau tidak dijual di ATPM ya. Tidak dijual di showroom-showroom di Indonesia gitu. Jadi itu alasannya. Orang banyak yang sudah ngebet sama motor yang belum dijual. Let's say apa yang misalnya belum dijual, mungkin teman-teman udah tahu MT-10 di Yamaha Indonesia nggak tersedia. Terus ada CBR 1000 Neo Cafe. Terus ada apalagi ya, berbagai macam motor lah pokoknya yang mungkin cukup rare yang nggak tersedia di di ATPM gitu. Bahkan gue juga sempat tahu ada beberapa orang yang pengen masukin F4CC tapi itu kosong, itu bodong, nggak melalui ATPM kita ya, MV Agusta Indonesia ya. Jadi sebenarnya salah satu alasannya itu pertama, orang kalau udah ngebet, udah kepengen dan ngerasa dia nanya ke ATPM tuh, mana ya kok nggak datang-datang, kok nggak launching, padahal di luar negeri sudah launching gitu. Karena beberapa ATPM juga yang kita tahu banyak banget yang telat masukin motor besar ke Indonesia gitu ya, entah motor 600-nya, entah motor 1000-nya gitu ya. Jadi itu sebenarnya alasan atau pemicu teman-teman di luar sana membeli motor no paper atau nggak surat gitu ya. Terus alasan lainnya apa bang? Ya alasan yang kedua mungkin menurut gua, mohon maaf kalau misalkan gua salah, alasannya adalah lebih hemat yang pasti ya. Karena kita tahu ambil contoh perbandingan aja, Dominic beli F3 800 di USA ya, di Amerika aja itu sekitar 100 juta kecil lah, 110 juta. Di sini F3 itu kisarannya dari 330 juta sampai 380 juta, which is itu bisa sampai 3 kali lipat ya. Apalagi teman-teman tahu yang motornya mewah-mewah ya, V4, V4S, kalian bisa search sendiri harganya berapa. Nah, dijual dengan IU, dijual dengan harga kosong ya, which is tanpa BPKB, itu dengan harga yang cukup oke gitu ya. Jadi menurut gua salah dua poin terpenting teman-teman beli motor no paper itu gitu ya. Beside motor no paper juga buat teman-teman yang jarang pakai, harusnya tidak memerlukan kayak
ya lu bayar pajak apa segala macem. Karena memang seperti banyak yang kita ketahui, motor kosong itu juga ada yang beserta STNK, ada yang bener-bener ya udah lu beli cuma motor bulet-bulet tok gitu ya, kayak lu beli lu beli handphone batangan gitu ya, atau lu beli kamera batangan, ya udah lu cuma dapet HP sama charger gitu kan, udah that's it gitu. Nah surat-surat, manual book semuanya garansi ya nggak ada gitu. Nah begitu juga motor gitu. Nah kalau menurut gue di sini, gue menanggapi secara pribadi ini cukup fatal dan memicu ketegangan di antara penikmat motor ya roda 2, khususnya motor gede ya. Jadi ruang lingkup motor gede itu kecil John. Makanya kalau lu buat borok sekali aja, itu buat gue ya lu minta maaf gitu, lu minta maaf, tapi buat gue itu bakal keinget terus sama orang-orang yang merasa tersinggung gitu ya, merasakan dampaknya gitu. Jadi menurut hemat gue pribadi, ada baiknya say sorry kalau memang merasa salah gitu ya. Kalau lu merasa diri lu bener, lu ngerasa diri lu pede, lu nggak salah, ya udah. Cuma ya terima konsekuensinya, pasti bakal disindir terus, and so on gitu ya. Terus ada lagi, gue ngeliat juga dua vlogger yang bersih tegang gitu. Cuma gue nggak mau terlalu banyak komentarin karena takutnya, bukan takutnya sih, memang disinyalir teman-teman ini hatinya gampang banget tersentuh gitu ya. Cuma gue pengen infoin aja, kalau yang udah pernah pakai motor kosong ya nggak usah terlalu dibawa perasaan gitu ya. Nah yang sekarang lagi pakai motor kosong, sabar-sabar aja gitu ya. Jadi udahlah, maksud gue sama-sama penikmat motor. Gue tahu kalau di penikmat motor tuh ada istilah kasta ya, gue tahu. Cuma maksud gue, namanya kita lagi main, namanya kita lagi di tongkrongan gitu ya, kan nggak mungkin nih ya guys, gue main misalkan gitu, Om Feb selamat pagi gitu, Om Cem pagi gitu, Mas Ron pagi, Mbak Satar Sena lu bodong ya, coba gue liat gitu, bodong sama F3 gue juga, bagusan F3 gue gitu kan, main sama Om Cem gitu kan, Om Cem, wah Ducati lu pasti kosong nih, fix pasti kosong, kan nggak mungkin, ada attitude di sana gitu. Makanya buat jadi pelajaran aja buat teman-teman yang udah ngerasa menyinggung, ada baiknya minta maaf, dan buat yang tersinggung juga ada baiknya dimaafkan, cukup tahu gitu ya. Jadi gue sih sebenarnya pengen nanggepinnya itu aja, karena asik lah kalau misalkan kita semuanya bareng-bareng dan satu hobi, nggak mandang motor lu full paper atau no paper. Di beberapa kesempatan seperti yang tadi gue bilang di awal, gue juga sempat mention gue sempat bikin vlognya juga, apa sih enaknya motor full paper dan apa sih nggak enaknya motor no paper. Gue jelasin sedikit aja buat teman-teman adik-adik yang belum tahu kalau motor full paper istilahnya enak tidur ya. Kalau teman-teman mau pergi malam, siang, sore, subuh diberhentiin polisi ya monggo ya, ada suratnya. Kalau motornya no paper ya kalian terima sendiri konsekuensinya. Dan gue juga sempat pernah bikin vlog juga, gue kasih tahu teman gue ada yang motornya dikandangin dan ngeluarinnya sekian puluh JT gitu. Jadi it's all about choice, teman-teman mau pilih yang mana, teman-teman mau decide yang mana, beli motor yang mana. Kalau memang udah ngerasa ngebet karena ngerasa passion ya, dalam diri kita passionnya udah kenceng banget sama satu motor ini, kita pengen beli gitu, itu udah susah ngomong punya cuy ya. Gue di sini sebenarnya nggak mau ngebela satu dua pihak, cuma ya netral aja. Walaupun gue tadi nilai di satu pihak itu ada yang salah, dan pendapat pribadi gue ya, sekali lagi pendapat pribadi gue, kalau ada salah gue minta maaf, dan mudah-mudahan jadi pembelajaran ke depannya buat teman-teman motoran. Kalau misalkan berkomentar di sosial media, ada baiknya dipikir dahulu, banyak atau enggak yang tersinggung, ada atau enggak yang tersinggung, banyak enggaknya motor no paper. Mungkin kalau orang yang baru di ranahnya, baru main motor besar, itu belum tahu gitu ya. Jadi itu aja vlog dari gue, tanggapan gue soal
Gue nggak tahu ya sebenarnya ini drama apa enggak, cuma ya gue harap no drama lah ya. Jadi kalian bisa dapetin t-shirt Speedtuner ini di Tokopedia. Sekalian promo. By the way ini bukan brand gue, cuma gue suka aja, lagi punya banyak t-shirtnya, dan kalau mau beli langsung di Tokopedia. Itu aja guys dari gua, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan teman-teman yang berseteru bisa segera berdamai ya, berkepala dingin, dan gak terjadi lagi di kemudian hari. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Bye bye.